فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah. Ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan singkat ya, terkait dengan kurban. Ya. Ada beberapa pertanyaan ya, akan kita jawab secara singkat ya, fokus pada inti pertanyaannya. Ya. Seperti misal hukum kurban, kemudian syarat hewan kurban, iuran kurban, kemudian terkait dengan boleh nggak kulit dijual, kemudian juga nanti terkait dengan niatkan untuk orang mati, boleh tidak korban. Baik, yang pertama, apa hukum korban? Apa hukum korban? Jawabannya, ulama berpendapat. Sebagian ulama mengatakan wajib, diantaranya Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i dan yang lainnya. Tapi mayoritas ulama, diantaranya adalah mazhab yang tiga, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, mengatakan hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Dan pendapat jumhur ini, mayoritas ulama ini lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Jadi yang sahih, hukum korban adalah sunnah mu'akkadah, tidak sampai wajib. Tapi tentu bagi yang mampu jangan menyepelekan. Bagi yang mampu korban, hendaknya berkorban. Apalagi dalam hadis disebutkan, man lahu sa'ah, barang siapa punya kelonggaran, walam yudhi fala iqrabanna musallana, dan dia tidak berkorban, maka jangan dekati musala kami. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, dihasankan Syekh Albani, tapi sebagian ulama mengatakan dhaif. Tapi yang jelas, bagi yang mampu korban, hendaknya berkorban. Jangan sampai menyepelekan korban. Kemudian, apa saja syarat hewan yang korban? Ini yang kedua ya. Apa saja syarat hewan yang digunakan untuk berkorban? Jawabannya, secara umum, hewan yang digunakan untuk berkorban harus cukup umur dan juga harus terhindar dari cacat yang menyebabkan tidak sah. Cukup umur batasannya kalau unta 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, adapun kalau domba maka dia setengah tahun atau 6 bulan. Kalau kurang dari itu tidak boleh. Kalau lebih maka tidak apa-apa ya. Kemudian tidak boleh juga hewan itu memiliki cacat yang dilarang, seperti misalkan dalam hadis arbaun la tajuzu fil udhiyah. Ada 4 cacat yang nggak boleh. Yang dia rabun ya. Yang jelas rabunnya, apalagi buta itu ya. Kemudian yang kedua, yang sakit jelas sakitnya. Kemudian yang pincang jelas pincangnya. Kemudian yang sangat kurus sama sekali tidak bersumsum ya. Tinggal kulit sama tulang, ini tidak boleh ya. Ini tidak sah digunakan untuk korban. Adapun kalau dia punya cacat sedikit, seperti misalkan telinganya sobek atau terpotong, dia ekornya sobek atau giginya atau yang lainnya cacat-cacat yang sedikit yasir, maka ini ya tetap sah. Hanya saja mengurangi kesempurnaan dari korban. Dan hendaknya yang paling utama ya berkorban dengan yang paling gemuk, yang paling berharga, yang putih, yang bertanduk ya. Ini yang paling utama untuk korban. Tapi tidak sampai wajib harus seperti itu ya. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga, bolehkah korban selain unta, sapi dan kambing, dan bolehkah dengan hewan betina? Jawabannya, korban harus dengan hewan ternak, min bahimatil an'am, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj, bahimatil an'am. Dan bahimatil an'am ini itu ya tadi dalam korban adalah unta, sapi, kambing dan domba. Tidak boleh yang lainnya. Tidak boleh yang lainnya. Ini pendapat mazhab yang 4 ya. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hambali. Semuanya sepakat harus yang itu atau yang sejenisnya. Kecuali dalam mazhab Dhahiri mengatakan boleh, tapi pendapat yang lemah. Jadi tidak boleh kecuali dengan yang 4 ini atau jenisnya. Seperti misalkan dengan kuda, dengan ayam, ini tidak boleh. Tidak boleh korban dengan hal tersebut. Adapun kalau itu masih jenisnya tadi, jenisnya sapi, jenisnya unta, jenisnya kambing, ini boleh. Misalkan unta jenisnya banyak sekali, sapi juga banyak sekali. Misalkan ada sebagian yang mengatakan kerbau, kerbau ini jenis sapi. Jika ini benar maka tidak apa ya, kerbau digunakan untuk berkorban. Kambing juga demikian, banyak jenisnya, maka boleh digunakan untuk korban. Adapun hewan yang betina, ini boleh ya, boleh ya, sebagaimana
Katakan oleh Imam Nawawi dan Al-Majmu', ya boleh hewan betina untuk kurban. Sebagaimana juga untuk akikoh boleh, ya. Tidak harus hewan jantan, ya. Jadi kurban boleh dengan hewan betina, ya. Hanya saja memang kalau jantan kan biasanya lebih gemuk, lebih banyak dagingnya, lebih berharga, maka ini ya lebih utama. Tetapi tentu tidak suatu keharusan. Kemudian yang berikutnya yang keempat, bolehkah iuran atau patungan untuk kurban? Jawabannya, kalau itu sesuai dengan batas maksimalnya memang tidak apa-apa, ya. Kalau unta 7, ya, sapi 7, kambing 1, ya. Kambing 1, sebagaimana dalam hadis, ya, hadis Jabir bin Abdullah di zaman Rasulullah, orang ya diperintahkan apa? Untuk sahabat diperintahkan untuk iuran, ya. Fil badanah, ya 7 orang 1 badanah, ya, 1 unta maupun 1 sapi. Ini boleh iuran. Maksimal sapi unta 7. Atau adapun kambing hanya untuk 1 orang. Tapi boleh untuk 1 keluarga. Diniatkan untuk 1 keluarga, ya, sebagaimana dalam hadis, ya. Bahwasanya dulu di zaman Rasulullah para sahabat korban 1 kambing anhu wa an ahli baiti, ya. Untuknya dan untuk ahli keluarganya. Ya, ini boleh. Boleh. Jadi satu keluarga ini tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Kalau iurannya seperti misalkan yang banyak terjadi, satu sekolahan iuran untuk kambing, tidak boleh. Tidak boleh satu kantor beli kambing bersama-sama, ini tidak boleh. Ini bukan kurban dalam istilah syariat. Kalau arisan bagaimana? Kalau arisan ini pada hakikatnya arisan itu adalah hutang. Nanti dikocok yang dapat siapa, maka sebenarnya itu adalah menghutangi orang tersebut. Maka ini tidak mengapa. Arisan kurban tidak mengapa dan itu sah untuk kurban. Baik, kemudian yang berikutnya yang kelima, apa saja yang disyariatkan untuk orang yang hendak berkorban? Jawabannya, hendaknya dia berusaha untuk ikhlas, mengikhlaskan. Korban itu hanya untuk Allah dan berusaha agungkan. Ini syiar Allah, agungkan dalam hati. Ini bentuk takwa pada Allah, ini bentuk meneladani sunnah para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Dan hendaknya, sebagian hadis, ya, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah, tidak potong kuku, tidak potong rambut. Fala ya'khud min sya'rihi wa la min atfariha syai'an hatta yutahi, sampai nanti dia korban. Kalau udah korban disembelih, maka boleh dia potong kuku, potong rambut. Ini yang disyariatkan untuk orang yang berkorban. Kemudian bagaimana cara menyembelih sesuai dengan syariat? Ya, menyembelih sesuai dengan syariat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Jabir bin Abdullah. Suatu ketika Rasulullah, ya, pernah khutbah Idul Adha, turun dari mimbar, datangkan kambing, maka beliau pun mau menyembelih dengan tangan beliau. Ini menunjukkan hendaknya kalau bisa sembelih sendiri. Sembelih sendiri, ya, sebagai bentuk takwa pada Allah. Tapi kalau nggak mampu ya jangan coba-coba itu. Nanti malah hewannya lari kan repot juga. Kemudian ketika menyembelih, dikatakan Rasulullah bahwa sambil menjawab bismillah, ya. Bismillah, Allahu Akbar. Hada anni wa an man lam yudhih minal ummati. Ini dariku dan dari umatku yang belum menyembelih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia ketika menyembelih itu, satu, dia baca bismillah. Cukup bismillah, tidak perlu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dia bertakbir. Bertakbir, tapi ini tidak wajib, ya. Kemudian disebutkan dari siapa? Dari siapa korban tersebut, ya. Ini ya, cara menyembelih kurban. Dan juga hendaknya pisaunya yang tajam dan hewan itu dijatuhkan di kirinya, di lambung kirinya ke tanah, kemudian hewannya dihadapkan ke kiblat, ya. Kemudian disembelih dengan pisau yang tajam tadi. Ini cara menyembelih sesuai dengan syariat. Kemudian yang berikutnya hukum menjual kulit korban. Tidak boleh, ya, tidak boleh menjual kulit korban atau bagian apapun dari korban. Karena korban ini untuk Allah. Kalau ada yang kurang, maka korbannya tidak utuh, ya. Apalagi jelas dalam hadis Ali, ya. Ali pernah diperintahkan Rasulullah, mewakili Rasulullah untuk apa? Untuk mengurusi korbannya. Maka diperintahkan membagikan semuanya. Luhumuha wa juluduha, ya. Daging-dagingnya, kulit-kulitnya semuanya dibagi, ya. Dan tidak boleh diberikan untuk tukang jagal. Kulitnya atau kakinya atau kepalanya tidak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh menjual sedikit pun dari kurban bagi sahibul kurban atau panitia kurban. Adapun kalau sudah dibagi, kemudian yang mendapat itu kemudian dijual, ya, ini hak dia, ya. Hak dia, dia melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi panitia sahibul kurban tidak boleh menjual. Ya, ini kemudian juga terkait dengan, ya, kalau misalkan disedekahkan, jadi dijual
Misalkan kulitnya dikumpulkan, dijual, sedekahkan. Ini khilaf ya. Mayoritas mengatakan tidak boleh ya. Tapi dalam mazhab Hanafi ini boleh ya. Boleh menjual untuk disedekahkan ya. Bukan untuk panitia, bukan untuk masjid, bukan untuk yang lainnya. Tapi untuk disedekahkan. Tapi yang selamat jangan ya. Jangan dijual. Apalagi misalkan dijual nanti dibelikan kambing lagi untuk wah ini tidak boleh. Ini nanti banyak sisi apa? Sisi runyamnya ya. Sisi ketidakjelasannya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan apa? Korban diniatkan untuk orang yang meninggal, bolehkah ya? Jawabannya pada asalnya korban untuk yang hidup. Untuk yang hidup dan boleh mengikutkan yang meninggal. Sebagaimana hadis tadi ya, hadis Jabir Abdullah, Rasulullah mengatakan ini dariku dan dari umatku yang belum berkorban, hidup maupun mati. Jadi boleh mengikutkan yang mati dalam apa? Dalam korban ya. Kalau mengkhususkan bagaimana? Khusus untuk yang mati ini khilaf ya. Ini khilaf. Tapi yang rajih alam boleh ya. Boleh mengkhususkan korban untuk yang mati ya. Tetapi lebih hati-hatinya hendaknya diikutkan ya. Jangan khusus untuk yang meninggal, ini lebih selamat ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, kepada siapa saja korban dibagikan? Ya. Jawabannya korban ya, dibagikan sunnahnya itu asalasan sepertiga untuk saibul kurban, sepertiga untuk disedekahkan. Dan namanya sedekah harus fakir miskin ya, tidak boleh sedekah untuk orang kaya. Kemudian sepertiga untuk hadiah. Dan hadiah ini berarti lebih longgar. Orang kaya boleh ya, digunakan untuk temannya, untuk kerabatnya, tetangganya, ini boleh. Jadi asalasan sepertiga ya. Kalau diberikan fakir miskin semuanya, tidak apa-apa juga ya, tidak apa-apa. Jadi ini sunnahnya. Kalau untuk orang kafir bagaimana? Tidak mengapa. Tidak mengapa menghadiahkan korban untuk orang kafir. Asalkan bukan kafir harbi. Bukan kafir harbi. Kalau misalkan hasil korban dimakan panitia, sebagaimana banyak terjadi ya. Biasanya sebagian di sembelih awal, nanti untuk memakan panitia di pagi hari atau di siang hari untuk. Boleh enggak? Wah alam ini boleh ya. Ini boleh karena satu, itu adalah panitia itu pada asalnya adalah wakil dari saibul korban. Ketika saibul korban boleh makan, tentu panitia juga boleh makan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua juga, biasanya itu kan makan itu tidak dibatasi. Jadi semua warga diundang makan itu. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau mengkhususkan untuk misalnya tukang jagal diberi batasan bagian tertentu, ini tentu tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Adapun panitia ini saibul korban biasanya itu jadi satu, ini tidak masalah ya, tidak masalah. Baik, kemudian yang terakhir ya, apa hikmah dari ibadah kurban ya? Jawabannya banyak sekali ya, hikmah dari ibadah kurban. Di antara yang paling utama adalah ini bentuk ketakwaan. Allah tidak butuh daging-daging kita, darah-darah kurban nggak butuh. Ya Allah butuh adalah ketakwaan kita, ketundukan kita pada Allah. La yanallahu luhumha wala dima'uha wala yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai ya, daging-daging dan darah kurban itu, tapi yang sampai adalah ketakwaan kita. Ketakwaan kita itu yang paling penting, dan itu adalah hikmah utama syariat kurban. Kita tunduk dengan perintah Allah. Allah beri kita rezeki, tunduk enggak kita dengan syariat untuk mengorbankan sebagian apa yang kita miliki. Kemudian juga hikmah yang lainnya, ini bentuk syiar. Syiar kaum muslimin dari seluruh dunia semuanya melakukan penyembelihan yang mampu ya, yang dia tergerak untuk berkorban. Ini bentuk syiar di masjid-masjid Allah ya. Mereka menyembelih hewan kurban. Ini bentuk syiar yang luar biasa ya. Dan ini bentuk kebahagiaan kaum muslimin. Saling berbagi antara yang mampu dengan tidak mampu. Dan juga bagian kaum muslimin haji di Ka'bah, di Mekah kumpul di sana menyembelih kurban. Yang lainnya juga demikian. Ini bentuk syiar agama Islam. Alam ini sebagian pertanyaan kurban dan jawaban singkatnya sebuah bermanfaat. Dan mari ya, kita berusaha untuk dalami lebih lanjut. Ya bisa baca ya dari artikel internet atau dari kajian-kajian Ustadz ya, nanti bisa lebih jelas terkait dengan permasalahan ini dan juga permasalahan yang lainnya terkait dengan kurban. Awalan bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.